Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprianto dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 24 10 80 20 158. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah Al-Tamimi yang lebih dikenal dengan Abdul Al-Ka'bah di masa jahiliyah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada 572 Masehi setelah kelahiran Rasulullah SAW. Terpilihnya menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi pada usianya yang menginjak 63 tahun. Jadi menjadi khalifah, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang menunjukkan seorang yang akan menggantikannya. Ansor dan Muhajirin berkumpul di tempat Sokifah Bani Saidah, sebuah tempat yang digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Golongan Ansor sendiri mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Jadi Abu Bakar meminta khalifah dari golongan Muhajirin dan mengusulkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar dan Abu Ubaidah menolaknya, dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Terus Perang Riddah. Jadi 3 golongan pembangkang yang muncul sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Semua golongan itu diperangi sampai kembali kepada kebenaran. Perang ini disebut Perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Perluasan wilayahnya selanjutnya. Melanjutkan perluasan wilayah ke daerah Syria di bawah kekuasaan Romawi, pimpinan Kaisar Heraklius. Terus perluasan disebut dipimpin 4 orang panglima perang. Yang pertama ada Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus. Terus yang kedua ada Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs. Terus ada Amr bin As di Palestina. Dan terakhir ini ada Surahbil bin Hasanah di Yordania. Selanjutnya pembukuan Al-Quran. Melihat para penghafal Al-Quran ikut perang Riddah dan sebagian menjadi korban, Umar bin Khattab mengusulkan supaya mencatat semua hafalan Al-Quran. Jadi Abu Bakar ragu dengan usulan Umar karena Rasulullah belum pernah melakukannya. Jadi pada masa Rasulullah, tulisan tentang Al-Quran belum dikumpulkan satu mushaf tetapi masih berserakan. Akhirnya Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid pun berhasil menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut dalam satu mushaf. Jadi mushaf tersebut diserahkan kepada Abu Bakar dan disimpan sampai wafat. Yang kedua ada Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin. Yang kedua Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdi Al-Uzza bin Ro'bah bin Ka'ab bin Luwai Al-Quraisy. Jadi silsilah Umar bertemu dengan Rasulullah pada kakek ke-7, sedangkan dari pihak ibunya pada kakek ke-6. Beliau dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum Perang Fijar. Menurut Ibnu Atsir, Umar dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah. Beliau terpilih menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 63 atau 634 Masehi dalam usianya yang 53 tahun. Beliau juga terbunuh di tangan budak Persia bernama Abu Lu'lu Abdul Mughirah, meninggal dunia pada tahun 23 Hijriah atau 640 Masehi dalam usia 63 tahun. Kriteria Khalifah Abu Bakar. Kriteria Khalifah selanjutnya yang ditunjuk Abu Bakar yang tegas, tidak kejam, yang lembut, tidak lemah. Jadi 2 pilihan Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Terus Abu Bakar bermusyawarah dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua teman-temannya yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan menetapkan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan.
Perluasan wilayahnya ini melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan Abu Bakar. Jadi berhasil menguasai Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia. Terus mengadministrasi negara. Jadi membentuk 8 wilayah provinsi yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Terus juga menerapkan sistem bayar gaji dan pajak tanah. Terus juga membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menangkap penjahat. Terus Khalifah Umar juga membangun kota-kota baru atau memperbarui kota lama, dibangun gedung-gedung bergaya Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai oleh seni Islam. Terus selanjutnya ada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Al-Syam bin Abdul Al-Manaf bin Qusay. Beliau lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Terus beliau menikah dengan dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi beliau terpilih menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah atau 604 Masehi dalam usia 70 tahun. Jadi kebijakannya ini mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara, terus juga membubarkan Dewan Pengelolaan Baitul Mal, dan melanjutkan usaha penaklukan Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Terus Rasulullah memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran menurut dialek mereka masing-masing. Sampai pada masa Khalifah Utsman, membaca Al-Quran menurut dialek masing-masing kabilah sudah sangat banyak variasi. Terus ada Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya ini adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Al-Manaf bin Wai bin Kilab bin Qusay. Beliau juga dilahirkan di Makkah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah. Beliau terpilih menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 58 tahun. Kebijakan beliau ini memecat gubernur yang diangkat Utsman termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Terus juga mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan. Kronik-kronik Khalifah Utsman. Terus ada perang Jamal. Jadi Ali menghadapi pemberontakan Talha, Zubair, dan Aisyah. Peperangan yang pertama kali terjadi antara sama kaum muslimin. Terus ada perang Siffin. Muawiyah dan penduduk Syam menuduh Ali ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman. Jadi peperangan dihentikan setelah beberapa hari dan akan diselesaikan melalui tahkim. Tahkim ini atau perundingan diselenggarakan pada bulan Ramadan 37 Hijriah pada Januari 659 Masehi di Dumat Al-Jandal terletak antara Madinah dan Damaskus. Agenda perundingannya itu pertama Utsman terbunuh secara zalim, kedua siapa yang tepat untuk menjadi khalifah. Jadi hasil tahkim itu menghentikan pemerintah Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan kemudian diserahkan pada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Jadi kaum Khawarij ini berusaha membunuh ketiga tokoh tersebut di waktu yang sama, tetapi akhirnya hanya berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.